Aku memohon kepadamu atas nama Allah. Aku sangat mencintainya dan aku tidak sanggup berpisah lagi dengannya. Aku terbangun dan melihat nyawanya telah terpisah dari tubuhnya. Kami memandikannya, lalu mengafaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu literasi sufi, yang mana kita akan membahas berbagai macam cerita orang-orang terdahulu, di mana orang-orang yang terdahulu ini adalah orang yang sukses, baik kehidupannya di dunia maupun kehidupannya ia di akhirat. Oleh karena itu, jika kita ingin merasakan kesuksesan dan kenyamanan serta kesejahteraan, maka alangkah baiknya kita belajar daripada orang-orang terdahulu, orang-orang yang sebelum kita, para orang-orang soleh. Dikisahkan Syekh Abdul Wahid bin Zahid rahmatullah alaih adalah seorang syekh yang terkenal dari kalangan Chistiyah. Ia menceritakan kisah berikut ini. Suatu ketika kami sedang berlayar dengan sebuah perahu. Ketika itu badai membawa kami ke sebuah pulau. Di sana kami mendarat dan melihat seorang laki-laki yang sedang sibuk menyembah berhala. Kami berkata kepadanya, "Siapakah engkau? Siapakah yang engkau sembah?" Dia menunjuk berhalanya dan kami berkata, "Kami telah membuat Tuhanmu dengan tanganmu sendiri. Tuhan kami yang kami sembah adalah pencipta segalanya. Berhala yang dibuat dari tangan itu tidak patut untuk disembah." Maka si orang tadi pun berkata, "Lalu siapakah yang engkau sembah?" Maka kami menjawab, "Kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, yang singgasananya ada di atas surga, yang mengendalikan semua urusan-urusan di dunia, yang kemuliaan dan keagungannya melebihi dari segalanya." Dia berkata lagi, "Bagaimana kalian dapat mengetahui hal itu?" Maka kami berkata, "Tuhan kami mengirim kepada kami seorang Rasulnya dari keturunan yang mulia dan berakhlak yang sangat baik. Beliau telah mengajari kami segalanya." Dia berkata lagi, "Lalu di manakah Rasul itu sekarang?" Kami menjawab, "Rasul kami telah menyempurnakan tugasnya, yaitu menyampaikan wahyu dari Rabb-Nya. Kemudian Tuhan kami memanggilnya kembali kepadanya untuk mengaruniainya pahala dan ganjaran yang baik karena telah menyampaikan amanahnya dengan benar." Orang itu berkata lagi, "Apakah Rasulmu meninggalkan suatu tanda petunjuk bagi kalian?" Maka kami berkata, "Ya, ia telah meninggalkan bagi kami firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim." Ia berkata, "Tolong perlihatkanlah Al-Quran itu kepadaku." Kami letakkan satu naskah Al-Quran di hadapannya. Ia berkata, ia tidak dapat membaca dan meminta kami untuk membacakannya. Dia berkata, "Sungguh sangat menyesal, aku tidak dapat membaca. Dapatkah kalian membacakannya untukku?" Kami pun membacakan untuknya sebuah surat dari Al-Quran. Ia pun memperdengarkannya dengan berlinang air mata. Setelah membacanya hingga ayat terakhir, ia meminta menjadikan kewajiban kita kepadanya yang telah mewahyukan kitab ini, bahwa kita tidak akan pernah mengabaikan perintah-perintahnya. Setelah itu ia pun memeluk Islam, dan kami ajarkan kepadanya dasar-dasar Islam dan beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beberapa surat Al-Quran. Ketika malam tiba, kami bersiap-siap akan tidur setelah sholat Isya. Orang itu bertanya, "Apakah Tuhanmu juga tidur?" Kami pun berkata, "Ia adalah yang hidup, yang maha hidup, yang maha abadi, tidak pernah tidur." Al-Baqarah ayat 255. Kemudian dia berkata, "Alangkah lancangnya kamu tidur sementara Tuhanmu terjaga." Kami pun takjub mendengar kata-katanya. Ketika kami akan meninggalkan pulau itu,
Laki-laki itu meminta kami untuk membawanya, serta ia berkata bahwa ia ingin mempelajari lebih banyak tentang keyakinan barunya ini. Kami membawanya berlayar kembali ke kota Abadan. Setibanya di sana, aku berkata kepada kawan-kawanku, mari kita menyumbang untuk saudara baru kita ini. Ia pasti membutuhkan dana untuk bekalnya. Kami pun mengumpulkan beberapa dirham dan memberikannya uang itu kepadanya. Ia bertanya, apa ini? Memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah bantuan untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Maka ia berkata, la ilaha illallah. Kamu telah menunjukkan kepadaku suatu jalan yang kamu sendiri tidak mengikutinya. Aku hidup di sebuah pulau, menyembah berhala, bukan menyembah Allah, tetapi tidak membinasakanku dan juga tidak membiarkanku mati kelaparan. Walaupun aku tidak mengenalnya, bagaimana mungkin ia akan membinasakanku sekarang setelah aku mengenalnya dan aku telah menyembahnya, masuk ke dalam agamanya, mengikuti sunnah yang telah diutus oleh seorang Rasul kepadanya, dan hingga kini agama itu berada dalam hatiku. Masya Allah. 3 hari kemudian kami diberitahu bahwa ia sedang dalam sakratul maut. Dan saat-saat terakhirnya sudah dekat. Kami pun mengunjunginya dan menanyakannya jika ia mempunyai suatu keinginan. Maka ia menjawab, dia yang telah mengirimmu ke pulau untuk memberikan hidayah kepadaku telah memenuhi semua keinginanku. Ketika duduk di sana, aku tertidur sebentar dan bermimpi bahwa aku melihat sebuah taman yang hijau dan menyenangkan. Di sana berdiri sebuah bangunan berkubah yang sangat bagus dan indah. Sebuah singgasana diletakkan di sebuah ruangan. Dari gedung itu di sana duduk gadis-gadis yang sangat cantik yang belum pernah kulihat wanita secantik itu. Ia berkata, kirimlah segera kepada aku. Aku memohon kepadamu atas nama Allah. Aku sangat mencintainya dan aku tidak sanggup berpisah lagi dengannya. Aku terbangun dan melihat nyawanya telah terpisah dari tubuhnya. Kami memandikannya, lalu mengafaninya dan memberikannya untuk bersirami, memandikannya, mengkafaninya dan membaringkannya untuk beristirahat di dalam kubur. Setelah jenazah itu disolatkan, malam itu aku melihat taman yang sama dan kubah yang sama di dalam mimpiku, dengan gadis yang cantik yang sama bersandar di atas singgasananya sebagaimana mimpiku yang kemarin. Sementara itu aku melihat laki-laki itu sedang membaca ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Ini adalah suatu wujud yang menakjubkan dari karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Laki-laki itu menghabiskan masa hidupnya dengan menyembah berhala, tetapi ketika kematiannya telah dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan badai yang membawa sebuah perahu ke sebuah pulau itu, dan demikianlah laki-laki itu dianugerahi kesenangan abadi melalui bimbingan para penumpang perahu itu.
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Sahabatku, Masya Allah, tabarakallah, dari kisah ini kita mendapatkan hikmah yang amat luar biasa, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah memberikan sebuah nikmat kepada seorang hambanya, maka nikmatnya itu tidak akan ada yang bisa menahan. Dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amat sangat baik kepada diri kita. Kita tidak tahu hari ini ada masalah, besok juga ada masalah, dan di akhir masalah kita itu kemungkinan kita dapat mendapatkan hikmah yang amat sangat luar biasa, yang akan mendapatkan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam.